Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk semua jemaat Tuhan yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan tolong agar apa yang kami renungkan pada sore hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Mama Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacanya buat kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Bapak Mama Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, selain kita belajar renungan singkat yaitu gaya hidup orang percaya. Bapak Mama, beberapa waktu yang lalu kita sempat diubahkan tatanan hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup kita dengan adanya wabah corona. Kita mulai beribadah dari rumah secara online, kita bekerja juga dari rumah, bahkan sekolah pun kita melakukan aktivitas pun dari rumah. Bahkan kita disuruh untuk menjaga jarak. Kita tidak lagi bersalaman, kita tidak lagi ngumpul bersama-sama. Kebiasaan kita kalau bertemu saling berciuman itu dihilangkan. Dan beberapa hari terakhir ini kita kembali memasuki new normal, yaitu kita mulai beradaptasi, mulai bersahabat dengan corona. Nah, ketika kita mulai bersahabat dengan corona, mulai beradaptasi dengan corona ini, maka ada tatanan hidup yang baru. Kita disuruh untuk menggunakan masker, kita disuruh untuk cuci tangan, kita disuruh untuk boleh beribadah di gereja, tapi harus jaga jarak, diatur 1 meter. Nah, Bapak Mama Saudaraku, itu gaya hidup yang baru untuk mencegah kita terkena corona atau kita terkena virus corona tadi. Bapak Mama Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tentang kehidupan lama, kehidupan kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, kehidupan kita yang masih jauh dari Tuhan, kehidupan kita yang masih hidup menurut kedagingan. Firman Tuhan katakan bahwa dahulu kamu hidup di dalam duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan semua yang mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu melakukannya ketika kamu hidup di dalamnya, ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum lahir baru, maka kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Mama Saudaraku, ketika kita diselamatkan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui segala kesalahan kita dan kita berbalik dari segala dosa-dosa kita datang kepada Tuhan, maka kehidupan lama kita itu kita tinggalkan. Kita hidup dalam manusia baru, yaitu hidup menurut standarnya Tuhan, yaitu hidup menurut apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh ya Bapak Mama Saudara, kalau kita dikasih handphone baru, tentu handphone kita yang lama itu tidak kita pakai lagi. Kita lebih memilih memakai handphone yang baru, karena itu lebih baru. Begitu juga ketika kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita diselamatkan, maka kita meninggalkan
segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Tujuan kita hidup di dunia ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan kita buanglah segala hal yang buruk, buanglah segala hal yang tidak berkenan. Kita hidup dalam Tuhan, hidup sebagai manusia baru, hidup menurut apa maunya Tuhan, hidup menurut apa kata Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang itu hal yang sulit Bapak Mama, tetapi kita meminta kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, memampukan kita untuk kita terus hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kita hidup sebagai orang yang telah lahir baru, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah dimenangkan, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup menurut kehendak Tuhan, untuk terus hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Kita hanya memuliakan Tuhan, kita hanya mengenakan manusia baru kita, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampaikan. Tuhan, tolong agar kita hidup seturut dengan kehendak Bapa. Kita hidup apa seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Segala hal yang tidak berkenan, segala hal yang tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tolong agar semuanya itu kami tinggalkan. Karena sesungguhnya kami sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami telah hidup dalam Tuhan dan kami mau hidup menurut apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.